pas de soleil, 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 pas de Menjahitnya, pertama ini untuk bagian kuku nutnya ini udah aku jahit semua untuk bagian belakang dan depan untuk bagian brokatnya. Kemudian pertama ini dan bagian bawahnya ini juga udah aku jahit dulu untuk bagian bawah, bagian yang furing. Kemudian selanjutnya ini kita ambil untuk bagian brokat bagian depan. Bagian yang depan ini kan ini potongan, jadi ini kita ambil dulu. Nah, bagian ini. Kemudian nanti untuk bagian TM-nya ini kita jahit dari atas sampai ke bawah. Tapi untuk menjahitnya tidak sampai bawah full, tapi cukup dari sekitar pinggang sampai ke bawah. Sekitar pinggang ke batas panggul, sekitar dari pinggang kita turunkan sekitar 18 cm. Nah, jadi stop sampai sini aja. Setelah itu jangan lupa ini kita kunci. Setelah udah kita kunci, bagian ini nanti kita obras dulu. Nah, ini udah aku obras kayak gini untuk bagian depannya. Kemudian ini kita ambil untuk furingnya bagian ini. Ini kita taruh di bagian dalam. Lalu untuk brokatnya ini taruh di bagian atasnya, dan bagian jahitan tadi TM ini kita taruh di bagian pas bagian tengah-tengah TM ini, tengah muka. Nah, ini aku udah kasih jarum pentul kayak gini. Kemudian ini kita jujur untuk bagian bahu dan bagian sisinya. Nah, ini untuk bagian depannya, ini udah aku telujur untuk bagian sisinya. Kemudian setelah udah kayak gini, ini kita obras dulu untuk bagian bahu dan sisi. Dan setelah udah kita obras, nanti kita pasang resleting untuk bagian yang belakang. Kemudian setelah udah ini bagian bahu dan sisinya udah aku obras. Kemudian untuk bagian belakangnya juga udah aku pasang resletingnya. Ini bagian ininya, ini udah aku pasang. Jadi buat kalian yang ingin tahu cara untuk menjahit resleting Jepang, bisa kalian cek di video Cikgu tutorial yang sebelumnya. Itu banyak banget cara-cara memasang resleting Jepang dengan ukuran 50 cm. Kemudian setelah udah bagian belakang udah kita jahit untuk bagian resletingnya, kita ambil untuk bagian yang depannya. Bagian depannya itu kayak gini. Nah, ini bagian sisinya ini kita samakan dulu untuk bagian depan dan belakang. Lalu ini kita kasih jarum pentul. Lalu untuk bagian bahunya juga. Lalu ini setelah udah kita kasih jarum pentul ini sampai bawah. Lalu ini kita jahit bagian sisi dan bagian bahunya. Ini bagian sisinya. Sampai bawah. Nah, jadi untuk bagian sisi dan bahu ini udah aku kasih jarum pentul. Ini sampai bawah kayak gini. Kemudian setelah udah kayak gini, ini bagian depannya ya. Setelah udah kita kasih jarum pentul, baru ini kita jahit untuk bagian bahu dan sisinya. Pertama, kita jahit bahu dulu. Jangan lupa di awal dan di akhir jahitan kita kunci supaya jahitannya itu tidak lepas dan kencang.
lalu bagian sisinya. Kemudian setelah bagian sisinya udah kita jahit, kemudian selanjutnya kita pasang untuk bagian lengannya. Sekarang kita jahit dulu untuk bagian lengannya. Ini bagian yang bawah. Jadi cara menjahitnya itu bagian baik bertemu dengan bagian buruk furing. Kita jahit dengan lebar 1 cm. Kemudian setelah sudah kita jahit kayak gini, kita tindas di bagian yang furingnya. Jika udah kayak gini, baru ini bagian sisinya ini kita jujur, lalu kita obras. Kemudian setelah udah kayak gini, ini bagian lengannya, bagian bawah udah kita jahit. Lalu selanjutnya ini kita balik kayak gini, dan bagian sisinya ini kita jujur dulu. Ini kita kasih jarum pentul. Lalu kita jelujur. Gunanya untuk apa? Saat mau kita jahit itu sebelum kita jelujur, karena ini untuk menyatukan bagian furing dan bagian brokatnya. Jadinya itu kalau saat kita menjahit itu mempermudah kita dan tidak tergeser untuk bagian antara furing dan brokatnya. Dan seperti ini udah aku jelujur untuk bagian sisinya. Kemudian setelah udah kayak gini, ini kita obras dulu untuk bagian sisinya. Lalu ini untuk bagian tengahnya, ini kan udah bagian sisinya udah aku obras. Lalu kita buat untuk bagian tengahnya akan aku beri tali. Jadi untuk bagian tengahnya ini kita tentuin dulu untuk bagian tengah. Di sini lingkaran nadinya 20, jadi untuk tengah-tengah titik tengahnya itu 10 cm. Dan untuk panjangnya itu 20 cm.
Lalu untuk tempat talinya kita buat dengan lebar 4 cm, jadi dari tengah itu ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Dan untuk panjang talinya kita buat 50 cm. Nah, ini udah jadi untuk tempat polanya, gambarnya tuh kayak gini. Lalu kita ambil kain polos, lalu kita buat talinya dengan panjang 50 cm, lalu lebarnya 5 cm. Kita potong 4 tali. Nah, itu untuk kita juga potong untuk tempat talinya ini dengan lebarnya, karena ini untuk lebar jadinya itu 4 cm, lalu kita buat untuk lebarnya 6 cm, untuk kampuhnya untuk kanan kirinya 1 cm, jadinya 6 cm. Lalu untuk panjangnya kita buat untuk aslinya itu 20, lalu kita buat dengan panjang 24. Nah, jadi ini udah aku potong untuk tempat talinya, ini dengan lebar 6 cm dan panjangnya 26. Lalu ini talinya dengan panjang 50 cm, ini aku potong 4 tali dan dengan lebar 5 cm. Setelah itu sekarang kita jahit dulu untuk tempat talinya. Ini kita ambil bagian ini. Sebelum ini bagian tepi dan tepi ini kita jahit kecil dulu. Bagian yang satunya juga sama. Kemudian ini bagian tepinya tuh kayak gini, kemudian ini kita letakkan di bagian atasnya. Nah, untuk bagian yang bawah ini tepat di bagian atas jahitan ini, lalu kita jahit dari bagian bawah, dan bagian tempat tali ini kita lipat ke dalam seperti ini dan jahit pas tepat pada pola yang sudah tadi kita buat. Lalu bagian yang satunya juga kita lipat ke dalam. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu bagian tengahnya juga ini kita jahit.
talinya seperti ini. Setelah udah kita buat untuk tempat talinya, kita ambil kain yang akan kita buat tali, lalu ini kita lipat dua kayak gini. Lalu bagian ujungnya ini kita jahit agak lancip. Lalu bagian yang atasnya ini kita tipiskan seperti ini. Lalu ini kita balik dulu menggunakan alat. Seperti ini. Jika udah kayak gini, untuk bagian satunya talinya juga ini kita jahit sama caranya. Setelah talinya duanya ini udah kita buat, kemudian kita menggunakan peniti, gunanya untuk memasukkan ke dalam tempat tali ini, ke bagian ini. Ini kita masukkan. Lalu bagian satunya juga ini kita masukkan. Sampai ini aja. Kemudian untuk supaya tidak lepas talinya, bagian tengahnya ini kita kunci dengan jahitan berulang kali. Dan hasilnya seperti ini. Jadi ini Kak, kalau kita tarik ini lebih mengkerut bagian ini, lalu bagian ini kita tali pita gini. Nah, jadi udah selesai untuk membuat kerutan bagian lengan bagian atas. Setelah udah kayak gini, bagian sisinya ini kita jahit juga.
hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita balik. Setelah udah sisinya udah kita jahit ini, lalu bagian lengannya kita pasangkan di bagian bajunya. Bagian lengan ini kita masukkan di bagian bajunya. Seperti biasa kita majukan 1 cm dari bagian sisi badan. Ini udah aku kasih jarum pentul untuk kelilingnya, lalu tinggal ini kita jahit. Nah, ini udah tergabung untuk bagian lengannya. Kemudian setelah itu bagian kampuhnya ini kita obras. Nah, jadi untuk hasil sementaranya seperti ini. Setelah bagian lengannya udah kita pasang kayak gini dan bagian bawahnya itu kayak gini. Setelah udah, lalu kita jahit untuk bagian lehernya. Untuk bagian lehernya kita cukup jahit split aja. Dan nanti untuk setelah bagian ke leher sudah, lalu untuk bagian bawah, untuk bagian yang terbuka ini, sisanya ini kita lipat ke dalam dan kita sew menggunakan jahit tangan. Kerahnya ini aku pakai split. Ini aku cuma untuk bagian kain polosnya aja. Ini udah terpasang. Kemudian untuk bagian leher udah terpasang. Lalu selanjutnya kita mengesum untuk bagian yang bawahnya ini. Sisa bagian TM-nya ini kita lipat ke dalam dan kita zoom. Ini untuk hasil bajunya. Untuk bagian lengannya itu karet tali kayak gini. Lalu untuk bagian depannya ini aku beri pita supaya lebih lucu. Dan hasilnya tutorial. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, comment, like, dan share.